Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Master Doy ya, rekan-rekan PS sekalian ya. Kali ini saya akan mencoba memberikan informasi mengenai Erapor ya, yang untuk perpal ijazah kita simpan dulu ya rekan-rekan, karena untuk saat ini operator pusat di Perpal Ijazah sedang memverifikasi yang sudah Perpal Ijazah. Oke, sebelum di pertengahan Desember kita harus sudah bisa menginput nilai semester 1 di 2020-2021 ya. Nah, biasanya kalau di SMP itu ada, atau SMK, SMA itu ya, ada aplikasi semacam Erapor gitu ya. Nah, sebelum menginstal ke versi yang terbaru, tentunya rekan-rekan harus membackup dulu ya, membackup data yang sebelumnya ya. Ditakutkan data yang sebelumnya itu nanti akan dibutuhkan gitu ya. Nah, itu rekan-rekan, jadi langkah pertama untuk menginstal aplikasi yang baru itu apapun, itu harus di backup dulu data yang sebelumnya. Oke, karena sudah saya lakukan backup di sini, backupannya ya. Nah, nanti rekan-rekan backupannya bisa diberi nama misalnya backup Erapor 2019-2020 gitu ya. Nah, ini backupannya berupa file seperti ini, berekstensi apa ya ini? Ya WDP gitu ya. Ekstensinya adalah WDP gitu ya. Nah, ini file ini adalah sebagai hasil dari backupan. Oke, rekan-rekan, kita close dulu ya, karena sudah di backup. Kita close dulu. Ya, kalau misalnya aplikasinya sudah di close, ya rekan-rekan, aplikasi yang dulu itu kita uninstall dulu ya. Ini di control panel ya, kita uninstall dulu Erapor ya. Ya, versi penghapusan Erapor dari komputer sudah selesai ya. Nah, kita coba instalkan kembali ya, aplikasi yang versi 2.0. Ini ya, lanjut ya, kita pasang. Ya, instalasi versi 2.0 ya sudah terinstall ya. Nih, bukti terinstalnya seperti ini, Rapot SMP 2.0 sudah terinstall. Kita klik selesai. Nah, ini akan seperti ini ya. Kita pilih paket, levelnya admin ya. Ini masa apa? Masih tahun ajaran 2018-2019 masuk ya. Nah, ini seperti ini ya tampilan ini ya. Nah, jangan dulu di apa-apa ya rekan-rekan, kita logout aja keluar ya. Kemudian kita instalkan lagi updater versi 2.1 ya. Nah, kita instalkan lagi, kita next, 7 ya. Ya, kita tunggu sebentar, karena kalau menginstal untuk patch atau updater itu tidak terlalu lama ya. Seperti tadi kalau misalkan dari awal itu pasti 5-10 menit kita menunggu ya.
Kita lanjut, kita jalankan aplikasi. Ini masuk lagi, dicoba ya. Kalau password awal, username admin, ya, password awalnya adalah admin 123456, pilih paket ya, kurikulumnya admin, masuk. Nah ini juga sama, jangan dulu diapa-apakan ya, kita close aja dulu atau logout ya. Kita install ke updater Airport versi 2.2 ya. Kita klik, kita lanjut ya, sama seperti pemasangan atau instalasi dari updater 2.1 ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah muncul ya rekan-rekan. Kita tinggal pilih admin ya, kata sandinya admin 123456. Pilih paketnya apa, kurikulumnya paket 2013, ini admin dan masuk ya. Nah, kalau sudah ini versinya di sini sudah terlihat versi 2.2 ya, artinya versi yang terbaru ya. Kemudian rekan-rekan ya, instalasi sudah beres, berarti kita ke penyetingan ya, ke penyetingan. Nah, penyetingan diawali dengan yang pertama adalah ambil data dari Dapodik ya. Jadi saya harap untuk penginstalan ataupun settingan Airport itu harus betul-betul fix 100% Dapodiknya ya. Artinya data siswa, data guru itu sudah benar-benar fix di Dapodik gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti tidak ada perubahan-perubahan yang terlalu ribet gitu ya. Nah, oleh karena itu di Dapodik datanya harus sudah benar-benar fix gitu ya. Misalnya siswa sudah ada di kelas A atau B atau C-nya sudah jelas gitu. Kemudian gurunya mapel A, mapel B dan seterusnya itu sudah jelas. Oke, kita ambil dari data Dapodiknya ya. Kita sinkron semua data, klik ya. Ya, kalau misalkan sudah tidak ada yang muter-muter ya rekan-rekan, itu tinggal kita reload saja atau refresh atau F5 ya, atau kita masuk ke dashboard. Nah, kita close. Nah, ya. Nah, ini kan masih tahun ajaran 2018-2019, kita logout dulu keluar. Nah, kita masukkan sekarang admin lagi ya. Admin 123456, ini paket admin. Nah, ini semesternya sudah 2020-2021 ganjil ya, artinya semester 1 kita masuk. Nah, ini sekarang tahun ajarannya adalah sudah 2020-2021 ganjil. Oke, kita ambil lagi datanya ya, sekali lagi kita klik. Nah, biasanya di data siswa ya, di data siswa, di data anggota rombel itu mengambil datanya, kalau misalkan sekolah rekan-rekan itu siswanya banyak, pasti akan lebih lama ya dibandingkan dengan rekan-rekan yang mempunyai sekolah yang muatannya atau siswa dan gurunya itu lebih sedikit gitu ya. Jadi untuk yang lebih banyak itu harap bersabar dulu ya. Nah, ini kalau ini mutar, ini juga bisa kita klik sinkron ya. Ini juga sama. Kita coba seperti ini dulu.
Nah, jadi kalau kita nunggu ini pasti lama ya. Kita klik aja satu-satu di sini. Ya, proses pengambilan data ini sudah berhasil ya. Di sini data sekolahnya, data semester, data program pengajaran. Ini kita lihat jumlah gurunya ada 42, data siswa 834 ya sudah cocok dengan data Dapodik yang ada di sini ya. Nah, ini 834 ya dengan rombol 26 ya, jumlah guru 40. Ini juga sama ya. Jumlah guru ada 42 di sini. Nanti kita lihat mana yang baru masuk, ini 42 itu ya. Ini 834 sama ya. Nah, kemudian settingan yang kedua adalah data user ya. Data user supaya tidak bolak-balik, kita urut saja dari awal sampai menu ke akhir ya. Kita generate saja. Nah, ini data user guru dan siswa berhasil di generate. Nah, ini ya seperti biasa ya, kalau misalkan guru honor itu nama lengkap dan passwordnya adalah 12345 6 ya. Kalau PNS itu user ID-nya adalah NIP dan passwordnya adalah 1234556. Oke, atau rekan-rekan bisa download ya, download data user di sini. Ya, data user. Ini sudah terdownload. Kita buka file downloadannya. X. Kita simpan di data Erapor supaya tidak pusing ya. Nah, user 2020 ya. Oke. Kita lanjut. Sekarang ke data referensi Dapodik. Ini ada profil sekolah ya. Profil sekolah kalau misalkan dirasa ini berbeda ya, ada perubahan, kita edit dulu ya. Seperti saya di sini mau ngedit nama kepala, habisnya eskutar. Nih ya, SPD kita simpan ya. Kemudian data guru sudah ada 42 ya. Kemudian data siswa ada 834. Wali kelas juga sama ya, ada ekskul. Nah, ekskul belum ada karena di masa pandemi Covid ini tidak ada ekskul, maka ekskulnya di sini bisa kita kosongkan karena di Dapodik juga tidak di entry. Data anggota kelas, data mata pelajaran, ekskul itu ya. Nah, itu ya. Itu sudah. Kemudian data referensi lokal. Nah, data referensi lokal ini adalah untuk mapping. Mapping Mapel K13 ya. Nih. Nah, kita mapping di sini kelompok A, Pancasila kelompok A, Bahasa Indonesia kelompok A, Bahasa Inggris kelompok A, Muatan lokal kelompok B, Matematika umum kelompok A, IPA kelompok A, IPS kelompok A, kemudian Penjas kelompok B, BP kelompok B, ini Senbud kelompok B, Prakarya kelompok B, dan TIK juga kelompok B. Nah, nomor urutnya bisa kita ini satu, sesuaikan dengan rapot ya. Ini 2, Bahasa Indonesia 3, Bahasa Inggris 4. Ya, kalau misalkan sudah beres berarti kita simpan ya, simpan. Ya, data mapping ya sudah disimpan dengan selesai. Ya, kita lihat atur pembelajarannya ya. Misalnya di 7A, di kelas 7 kalau misalkan tidak ada TIK atau mapel yang emang tidak ada, kita nonaktifkan ya. Misalnya ini saya di kelas 7 ini tidak ada TIK, maka dinonaktifkan. Kemudian BP juga, ini karena BP biasanya tidak ada nilai angka ya, maka ini dinonaktifkan ya. Kita simpan.
Kemudian di kelas B juga sama ya, kita atur dulu ya. Ya, dan yang lainnya ya rekan-rekan, semua kelas harus diatur sama dengan kelas yang seharusnya. Kemudian KKM, nah KKM itu bisa diisi secara langsung ya, atau rekan-rekan ini dengan cara impor KKM ya. Nah ini download dulu formatnya ya, kita pindahkan dulu ya. Ini KKM. Ini kayaknya kita open dulu ya. Ya, kita isi ya KKM kelas 7 misalkan 65. Kita tarik dulu sampai sini. Ini 70 kelas 8. Dan ini 75 untuk kelas 9. Kita save. Kalau sudah di save, kita upload ya. Kita pilih file yang tadi di mana disimpan ya. Kita upload. Nah ini KKM ya. Ini KKM-nya kelas 7, jurusannya adalah reguler ya. Kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Oke. Nah, kemudian interval predikat bisa kita lihat di sini ya untuk kelas 7. Nilai C itu, predikat C itu di 65, predikat B itu di 77 dan predikat A minimal 89. Oke ya, nggak apa-apa. Nanti nah butir-butir sikap di sini kalau misalkan ada yang kurang, di sini ada sikap spiritual dan sosial. Itu kalau misalkan dirasa kurang, di sini kita tambah saja di sini ya. Tambah, ini tambahnya mau berapa? Nah, kemudian pilih butir sikap apa yang mau ditambah, itu saja. Nah, KD. Nah, KD kompetensi dasar ya. Kalau misalkan Nah, ini kalau misalkan KD-nya ingin ditambah tinggal diimpor, tapi filenya harus sesuai dengan file yang ada di Erapor ini. Kemudian kalau misalkan mau ditambah sekiranya kurang di sini, misalnya mapelnya adalah mapel PAI atau PABP ya, kita tambah kompetensi dasar di sini. Nah, kalau misalkan KD-nya jumlah KD yang ingin ditambahkan berapa? Misalkan kalau 2, berarti munculnya 2 di sini ya. Kemudian untuk pelajarannya PAI ya. Nah, kemudian tingkat misalkan kelas 7, jenisnya adalah pengetahuan, dan semester 1 ini kode KD-nya sesuaikan dengan silabus yang Bapak Ibu miliki ya. Nah, ini batal tambah saja dulu ya. Nah, misalnya ini ya KD-nya. Nah, kita bisa tampilkan 100 data ya. Nah, ini sesuai dengan Permen 37 sudah terupdate ya. Nah, ini KD-nya udah banyak. Oke. Oke, kita cek dulu ya. Oke, udah.
Nah, kemudian ke hasil pengolahan. Hasil pengolahan. Nah, hasil pengolahan nilai keterlaksanaan penilaian di kelas 7A ini belum ya, karena emang di sini kan baru install, artinya guru belum memasukkan nilai. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba untuk masuk ke akun guru ya. Kita masuk ke akun guru. Nah, saya coba ini saja ya. Kita keluar di sini, sekarang ke akun guru. Passwordnya 123456. Di sininya paket sama guru, masuk. Ya, di sini sudah muncul ya rekan-rekan untuk guru. Nah, untuk guru di sini ya. Jadi di versi sebelumnya dengan versi sekarang tidak ada perubahan di menu guru. Ya, di sini kalau kita klik nama gurunya, berarti di sini ada akses sebagai guru mapel, akses sebagai guru BK, akses sebagai wali kelas ya. Nah, kalau misalkan guru ini merangkap sebagai wali kelas, berarti di sini kita akses sebagai wali kelas ya. Nah, untuk saat ini kita coba untuk akses ke guru saja dulu. Nah, ini data kompetensi dasar ya. Nah, ini penyederhanaan mandiri, penyederhanaan balik bank. Ya, kita klik ya. Kalau tidak mapelnya ini ya. Nah, ini kemudian ini kurikulum nasionalnya ya. Nah, ini aktif sesuai dengan Permen 37 ya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan ya, rekan-rekan ini kan si Pak Agus ini mengajarnya di kelas 8 ya. Di kelas 8 maka ya, maka di sini ya. Maaf. Bentar ya. Nah, di sini kita bisa edit ya. Edit bahwa kalau misalkan si Pak Agus ini mengajar kelas 8, maka kita nonaktifkan saja yang ini ya. Yang kelas 7-nya gitu ya. Yang kelas 7-nya kita nonaktifkan supaya nanti ketika kita merencanakan penilaian itu tidak pusing ya. Nah, kita nonaktifkan saja di sini gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu guru ya. Kalau misalkan Bapak Ibu guru sebagai guru mapel yang ingin menginput nilai di aplikasi Erapor. Ya, di sini kalau misalkan Bapak Ibu ngajarnya kelas 9, berarti nonaktifkan KD yang kelas 7 dan 8. Oke ya, itu paham? Paham ya? Nah, kita batal edit saja yang ini ya. Kemudian ya, apa yang harus dilakukan oleh guru ya. Nah, sekarang yang harus dilakukan oleh guru adalah merencanakan. Kalau sudah KD-nya ditentukan, kita merencanakan penilaian. Rencana penilaian ini ada 5 ya, ada pengetahuan, keterampilan, spiritual, sosial, dan PTS, PH, PTS, dan PAS gitu ya. Tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, untuk pengetahuan ya, contoh saja untuk pengetahuan dan yang lainnya sama itu ya. Nah, kalau misalkan mau mengisi secara manual, ya artinya dikerjakan di sekolah terkait dengan servernya, ya. Nah, kita tentukan di sini sahabat-sahabat guru menentukan jumlah penilaian, ya. Jumlah penilaiannya itu mau berapa di pengetahuan, gitu ya. Nah, biasanya di pengetahuan itu sesuai dengan KD yang dimiliki. Kalau misalkan di semester 1 kelas 8 PKN ini ada KD-nya 2,
Nah, berarti 2 ya. Ditambah 2. Nah, 2 ditambah 2. Artinya di sini ada tes tulis, dan yang ini adalah penugasan, ini juga adalah penugasan. Jadi 2-2 ya. Nah, KD-nya adalah, nah karena ini KD kelas 8 ya. Nah, nanti di sini dipilih tes tulisnya mau KD berapa. Tes tulis 1 misalkan KD 1, 2 misalnya ya. Tes tulis kedua ini, tugasnya yang ini, tugas 1, tugas 2 ya. Oke. Nah, boleh di sini diganti namanya misalnya ulangan 1. Ini ulangan 2. Ini tugas 2 ya. Nah, itu seperti itu ya. Kita buat, kemudian kita simpan. Nah, kalau sudah tersimpan ya rekan-rekan ya. Kalau sudah tersimpan tinggal copy rencana pengetahuan untuk kelas 8 selanjutnya atau kelas selanjutnya yang setingkat gitu ya. Jadi copy rencana pengetahuan dari kelas A. Jadi tidak hanya satu-satu, tetapi disesuaikan atau disamakan antara kelas A dan selanjutnya itu penilaiannya sama gitu ya. Nah, keterampilan juga sama gitu ya. Keterampilan juga sama. Nah, dan seterusnya. Kemudian, kalau misalkan mau mengerjakan di sekolah, berarti input data dan nilai. Nah, input pengetahuan di sini nanti ya, ini akan sesuai dengan penilaiannya. Nah, karena tadi belum disimpan, ini tidak akan muncul. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan sudah mengisi rencana penilaian, di sini akan muncul rencana penilaiannya tadi misalkan ulangan 1, ulangan 2, tugas 1 dan tugas 2 ya. Nah, ataupun ya Bapak Ibu misalkan kalau sudah merencana nanti nggak mau di sekolah. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal mendownload format import. Nah, di sini kelas 8A misalkan kewarganegaraan. Nah, ini download ya. Download format kosong ya. Klik download semua ya, kemudian disimpan dan itu bisa dikerjakan di rumah ya. Nah, kalau sudah dikerjakan di rumah, Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian itu bisa nanti ketika di sekolah terhubung dengan server itu tinggal impor nilai siswa ya dengan masing-masing. Misalkan tadi kalau misalnya download pengetahuan ya pengetahuan. Nah, diimpor, pilih file ya, filenya di mana, kemudian diupload ya. Kemudian proses deskripsi siswa. Nah, proses deskripsi siswa ini wajib dilakukan oleh guru ya. Oleh guru mapel, karena kalau tidak mengklik proses deskripsi siswa itu nilai yang ada di pengetahuan, keterampilan dan sebagainya itu tidak akan muncul ya. Jadi ini wajib untuk karena di sini rencana penilaiannya masih kosong ya. Nah, kalau sudah terisi pasti di sini ada isinya. Jadi proses deskripsi siswa ini adalah wajib ya, harus dilakukan oleh guru mapel ya. Oke. Ya, lanjut. Setelah proses deskripsi siswa, nah itu lihat pengolahan nilai ya. Ini rekan-rekan guru bisa melihat nilai yang telah diinput ya, yang telah diinput oleh guru masing-masing di sini ya. Kita lihat ya. Nanti akan muncul ya. Kemudian nilai keterampilan juga sama ya. Bapak Ibu bisa melihat nilainya di sini ya, keterampilannya berapa. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat grafik nilai siswa. Nah, grafik nilai siswa nanti akan tertampilkan di sini. Lihat nilai akhir ya, siapa tahu nanti ada beberapa siswa di sini yang mana belum memiliki nilai.
artinya masih kosong, gitu ya. Maka nanti bisa diedit lagi di input data dan nilai. Dan terakhir kalau misalkan Bapak Ibu punya apa setelah selesai menginput semua nilai baik dari nilai pengetahuan sampai PH, PTS dan PAS itu Bapak Ibu bisa langsung kirim nilai akhir. Nah, ini wajib juga ya. Karena kalau tidak mengirim nilai akhir itu tidak akan muncul di menu wali kelas ya, nilainya tidak akan terkirim ke wali kelas ataupun ke admin gitu ya. Nah, itu lihat nilai terkirim. Jadi nanti setelah terkirim ini bisa dilihat nilainya. Nah, nilai terkirimnya ada atau tidak ya. Nah, itu bisa kita lihat juga ya. Nah, kemudian kalau misalkan guru mapel sudah mengirim, nanti pengolahan nilainya itu di akhir adalah sebagai wali kelas. Akses sebagai wali kelas. Nah, ini ya jadi wali kelas untuk kelas Pak Agus ini ada 34 orang. Jumlah guru yang mengirim nilai nanti akan terlihat di sini berapa orang. Jumlah guru yang proses deskripsi 0 orang. Alfa izin tertinggi izin sakit ya itu nanti akan terhitung di sini gitu ya. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh wali kelas ya? Wali kelas di sini memastikan data dari siswa ya. Kalau misalkan ini bisa dieditnya itu adalah telepon ditambahin alamat wali misalkan ya atau mau ditambahkan foto siswa juga boleh itu ya. Nah, itu untuk wali kelas yang pertama adalah melihat data, ditakutkan nanti ada data yang berubah. Nah, kemudian input data dan nilai. Nah, input nilai kehadiran siswa. Nah, di sini bisa diinput ya dari mulai ini ke sini. Kemudian input nilai ekskul kebetulan di masa pandemi Covid ini tidak ada ekskul dan selanjutnya di sini input prestasi kalau ada nilai prestasi dan di sini adalah catatan wali kelas. Nah, di sini catatan wali kelas ya sesuaikan dengan karakteristik siswa gitu ya. Nah, yang terpenting lagi di sini adalah wali kelas selain mengedit data jika ada yang salah kemudian menginput data kehadiran ekskul prestasi catatan wali kelas. Di sini yang terpenting juga di sini adalah proses deskripsi siswa. Ya, jadi selain tadi dilakukan oleh guru mapel, ya, nah wali kelas juga wajib di sini melakukan proses deskripsi siswa. Ya, ketika di sini muncul, nah di sini nanti di paling bawah ada tombol simpan, nanti disimpan oleh wali kelas ya. Nah, ini kebanyakan si wali kelas lupa gitu ya. Nah, kenapa misalkan nilai si ini tidak muncul padahal guru mapelnya sudah menginput semua nilai dari pengetahuan sampai pas ya. Nah, ternyata si wali kelas di sini tidak mengklik proses deskripsi siswa. Makanya nilai tidak berubah ya. Nah, artinya setiap ada perubahan dari guru mapel wajib merubah mengklik proses deskripsi siswa. Kemudian di sini juga di wali kelas juga itu harus wajib mengklik proses atau menyimpan proses deskripsi siswa ya. Nah, ini nanti dilihat status nilainya seperti apa di sini ya. Kita kelihatan status penilaiannya. Jadi kelihatan siapa saja yang belum mengirim nilai. Ya, kalau ini semua kan baru, jadi belum ada yang mengirim nilai. Nanti kalau sudah ada yang mengirim nilai, ini ada cek warna hijau dan centang. Ya. Kemudian hasil pengolahan nilai juga nanti bisa dilihat oleh wali kelas, ya, bisa ditampilkan di sini, ya. Kebetulan di sini kan masih baru juga. Nah, kalau nilainya sudah masuk di sini akan bisa ditampilkan hasil pengolahan nilainya. Nah, kemudian grafik nilai sama rekap kehadiran juga bisa ditampilkan di sini, ya. Nah, hasil pengolahan nilai, grafik nilai, rekap kehadiran juga bisa dilihat. Kemudian leger siswa. Nah, biasanya ya di sekolah-sekolah itu
admin lah yang sebagai pencetak leger, kemudian pencetak rapor. Padahal wali kelas pun ini punya hak di sini ya. Jadi sebelum oleh admin, ya sebetulnya di sini tugas dari mencetak leger, kemudian mencetak rapor itu adalah wali kelas, bukan admin ya. Admin hanya memfasilitasi saja gitu ya. Nah, ini lihat leger, nanti bisa dilihat legernya, kemudian dicetak legernya, ya, dicetak legernya di sini misalnya kelas. Nah, ini cetak leger, klik cetak leger. Kemudian yang terakhir adalah cetak rapor. Nah, cetak rapor ada dua, submenunya ada cetak tengah semester, ada cetak rapor, ya. Nah, kalau misalkan mau cetak tengah semester boleh, ya, kita eh, klik misalkan ya tengah semester di bulan kemarin bulan apa ya, bulan September kalau nggak salah, Juli Agustus September. Nih di bulan September itu kan ada nilai PTS. Nah itu bisa dicetak di nilai cetak rapot untuk tengah semester. Terapkan kertas, jangan lupa di sini ya. Nah pilih kertasnya mau F4 atau A4, portrait atau landscape ya, berdiri atau berbaring, ya pilih kelasnya. Ya, nanti bisa ditampilkan di sini, misalnya Aditya tampilkan PTS. Ya. Nah, terus kalau tidak mencetak tengah semester artinya hanya satu kali cetak rapor, berarti di akhir semester cetak rapor di sini ya. Sama ini juga terapkan kertas, pilih kertasnya 4 ya, terus klik. Nah, ini nilainya ya. Nah, ini sini juga sama, tampilkan. Ya, inilah rekan-rekan tampilan dari rapor ya untuk siswa-siswi kita ya. Jadi di muka awal itu ada 6 halaman, kemudian di akhir ini tergantung ya, ada yang 4 dan ada yang 5 halaman. Nah, ini kebetulan 4 karena belum terisi ya. Di sini sikap, pencapaian sikap sosial, spiritual dan sosial, kemudian ada nilai pengetahuan dan keterampilannya juga di sini ya. Nah, nanti di sini akan terisi sesuai dengan inputan dari Bapak, Ibu, guru sekalian ya. Nah, itulah rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan Eraper versi 2.2 ya. Jadi, nah sekarang fungsinya apa BP dan BK ya? Nah, fungsi BP dan BK itu adalah apa, mendampingi dari wali kelas, di mana biasanya kalau BP dan BK punya catatan-catatan ya, catatan-catatan pribadi dari setiap individu atau setiap siswa ya, nanti bisa di apa, bisa berkolaborasi lah istilahnya itu antara wali kelas dengan BP dan BK gitu ya. Oke, rekan-rekan, itulah apa, em, seputar dari Erapor ya, dari mulai instalasi sampai ke pengisian ya. Ini full versi karena ditakutkan ya, jadi tidak dipotong-potong gitu ya, tidak dipotong-potong supaya tahu dari mulai install sampai setting kemudian sampai pengisian gitu ya. Oke, rekan-rekan, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti di kolom komentar ya. Nanti Bapak Ibu bisa chat di kolom komentar video ini ya. Oke, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.